Halo semua, kembali dengan saya di sini Andi Tanggang. Pada video pelajaran kali ini, saya ingin berbagi tentang tips juga dalam pengerjaan soal limit. Nah, kali ini judulnya adalah dalil L'Hopital, ya, atau pengertiannya adalah penentuan nilai limit melalui turunan, ya. Jadi pengerjaan soal limit dengan cara turunan. Nah, sekarang nggak usah lama-lama, langsung saja. Jadi ada saya di sini buat materi sedikit. Ada hal yang perlu kamu ingat dalam menggunakan metode turunan atau dalil L'Hopital. Nah, yang pertama kita sudah belajar tentang turunan di kelas 2. Nah, jadi kalau ada fungsi y ya, atau fungsi fx sinus ax ataupun cos ax, ingat turunannya itu adalah sin ax adalah a dikali cos ax, gitu ya. Turunan cos ax min a sin ax. Nah, seperti itu. Ini kita pelajari di kelas 2 kemarin. Ini harus tahu kian dasarnya. Karena kita menggunakan metode turunan, maka ini yang paling biasa nanti kita jumpai. Begitu ya. Nah, jadi kan konsep dasar dari limit dengan metode turunan ini, ya, bentuknya ini, limit x menuju a, umumnya dia nanti dalam bentuk pembagian fx per gx, ya, substitusi, ya, coba kita substitusi dulu x-nya itu sama dengan a, kan gitu ya. Jadi untuk mencari nilai limit terlebih dahulu kita substitusikan. Nah, kalau kita substitusi dapatlah nanti yaitu fa per ga. Ini belum kita turunkan, langsung substitusi gitu loh. Nah, jadi waktu kita substitusi dia secara langsung, ya, ada nanti dua bentuk yang bakal kamu temukan. Ya, yang pertama, bisa nantinya bentuk tentu. Ya, bentuk tentu itu yang bagaimana? Dia bisa berupa bilangan akar 5, 2, minus 3, nah, minus akar 3 dan lain sebagainya. Penting dia berupa bilangan. 0 pun berupa bilangan, tak hingga pun berupa bilangan. Makanya kalau dapat menanti 0 per a, itu 0 bisa dinyatakan dia sebagai bentuk tentu, ya. Atau a per 0 itu juga tak hingga, infinite, itu juga bentuk tentu. A kali 0 itu 0, a kali tak hingga sama dengan tak hingga. Jadi kalau dapat menanti bentuk yang tentu seperti ini, maka itu bisa dikatakan sebagai nilai dari limitnya atau merupakan solusi dari limitnya. Gitu. Maka persoalan limit sudah selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi yang catatan di sini ada tadi saya cantumkan si a, di mana nanti a-nya itu tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau nanti a-nya sama dengan 0, ya, maka kamu bakal diarahkanlah bentuk yang tak tentu. Ya, bagaimana bentuk yang tak tentu itu? Nah, ini 0 per 0, infinite bagi infinite, 0 kali infinite, infinite tambah kurang infinite, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kamu jumpa yang bentuk tak tentu seperti itu, ini bukan solusi, gitu ya. Dia merupakan bukan solusi. Bukan berarti soal itu salah, nggak bisa dikerjakan, enggak. Itu kita hindari, ya. Cara menghindari gimana? Itulah yang kita gunakan metode turunan tadi. Nah, kalau kamu mau menggunakan dengan metode turunan, ya, itu tidak berlaku karena ini fx per gx tidak berlaku rumus u per v, ya. Jadi artinya gimana? Turunkan dia sekali di atas, turunkan dia sekali di bawah. Nah, seperti itu ya. Turunkan atas, turunkan bawah. Maka setelah kamu turunkan dia, substitusikanlah x-nya dengan a. Jadi f aksen a bagi g aksen a, ya. Jadi setelah diturunkan, substitusikan x-nya sama dengan a. Nah, waktu kamu turunkan, selesai kamu substitusikan, bisa nanti keadaannya juga ada dua bentuk, gitu. Bisa jadi nanti dia masih dalam bentuk yang tak tentu. Kalau nanti masih dalam bentuk yang tak tentu tadi yang ini, maka kamu hindari juga. Hindari berarti turunkan lagi. Boleh turunkan 2 kali, boleh. Begitu seterusnya, boleh kamu turunkan lebih dari sekali sampai nanti dia dapat bentuk yang tentu. Ya, gitu ya. Sampai dia dapat nanti merupakan bentuk yang tentu. Itulah dia
konsep dasar kalau untuk dalil lobital. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi supaya semakin mengerti bagaimana konsep pengerjaannya pada soal, langsung ya kita ke contoh yang pertama. Ini contoh pertamanya. Ada di sini saya buat limit x menuju 0 dari cos x kurang cos 5x dibagi x kali tangen 2x. Nah, bagaimana caranya dengan cara turunan? Nah, sebelum saya masuk ke cara turunan, coba kita masuk dulu bagaimana pengerjaannya dengan konsep yang sederhana selain turunan. Nah, saya sajikan di sini ya. Nah, ada di sini. Jadi kalau kamu perhatikan dia yang ada di sini nanti, ya slide yang saya berikan, jawaban yang ada di sini harus sama dengan cara turunan tadi. Gitu ya, cara turunan yang akan kita kerjakan. Nah, jadi kita mau menyamakan, ya harus sama jawabannya nanti. Nah, coba langsung kita kerjakan yang ini. Nah, jadi kan kalau kita mau mengerjakan ini, maka cara mengerjakannya ini, jawab. Ya, kita jawab, maka ya di sini kalau kita mau langsung turunkan, nah hindari dulu dia. Ini kan bisa turunkan langsung, ini bisa. Hindari dia jumpa, ya jumpa yang bentuk perkalian, ya jumpa bentuk perkalian. Apalagi kalau dikalikan dia dalam bentuk trigonometri, entah dia sinus, entah dia tangen. Nah, hindari juga. Siapa tahu nanti sin x kali tangen 2x. Nah itu kita hindari. Ya, jangan sampai ada trigonometrinya. Nah, arti hindarinya begini. Kita tulislah ya, limit daripada x menuju 0 kan begitu. Kosinus x kurang kosinus 5x dibagi ya. Dibagi dia dengan x kali tangen 2x kan begitu. Nah, ini nggak masalah kalau seandainya sama-sama kita kaliin 2x di atas ya, kalikan 2x di bawah. Nah gitu. Nah, 2x per 2x kan nilainya 1. Iya kan? Nah, berarti kan kenapa? Apa tujuannya kita buat kali 2x atas bawah? Nah, biar inilah tujuannya. Berapa nilai 2x per tangen 2x? Nah, itu nilainya 1. Jadi kita abaikan. Nah, kita abaikan dia, maka soalnya jadi begini. Limit daripada x menuju 0 kan begitu. Kosinus x kurang kosinus 5x dibagikanlah dia dengan x kali 2x gitu ya. Berarti 2x kuadrat. Nah, kan jadi lebih mudah kita kalau menurunkan yang ini daripada bentuk yang di atas. Gitu ya. Nah, jadi turunkan. Maka kalau kita turunkan nanti ya limit x menuju 0. Coba turunkan sekali. Ya. Kita turunkan sekali, turunan cos itu adalah minus sinus x kurang turunan cos 5x, 5-nya ke depan. Turunan cos adalah min sin. Oh, berarti jadi tambah sinus 5x gitu ya. Dibagikan dia dengan apa turunannya? Yaitu 4x. Nah, ada spesialisasi kalau kita dengan cara turunan. Waktu kamu pakai cara turunan, ada kalanya nanti dia dipadukan juga dengan rumus dasar. Nah, bisa nggak harus turunan 2 kali gitu ya. Nah, jadi coba biar lebih mengerti, coba kita turunkan lagi ya. Kalau kita turunkan lagi, kita turunkan 2 kali limit x menuju 0, maka nanti nilainya kan turunan sinus cos, berarti minus kosinus x tambah ya kan turunan daripada sinus 5x, berarti 5 kali 5 25 kan gitu, kosinus daripada 5x. Nah, ini kita bagikanlah dia dengan 4. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti dengan demikian gantikanlah x-nya 0. Nah, di sini tadi kalau kita ganti x-nya 0, masih 0 per 0. 0 tambah 0 bagi 0 kan gitu. Turunkan lagi. Ya. Gantikan x-nya 0, maka dapatlah nanti dia kosinus 0 itu adalah 1 min 1 ditambah 25 dibagikanlah dia dengan 4. Nah, gitu ya. Berarti jawabannya berapa tuh? 25 per 1, 24. Bagi 4, dia nilainya 6. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau kamu kombinasikan dia dengan tanpa turunan keduanya, ya habis dari sini nanti, kayak gitu. Habis dari sini, bisa aja langsung kamu jadi gini. Limit daripada x menuju 0 kita pisah gitu.
Ini nilainya berapa yang ini? Nah, itu nilainya lah min 1/4 ya kan? Tambah, ini berapa nilainya? Nah, dipisahkan gitu. 5 kali 5/4 kan begitu. Maka 25 kurang 1/4 kan dia 6 juga ya. Nah, itulah dia. Jadi boleh kamu kombinasikan tanpa harus masuk ke turunan kedua. Nah, tergantung mana lah lebih cepatnya. Jadi kenapa kita turunkan 2 kali? Karena saat disubstitusi X0 masih 0/0 dia. Nah, itulah dia contoh pertama dari konsep turunan. Sekarang coba kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, jadi di contoh yang kedua ini, saya buat seperti ini. Limit daripada P menuju Q dari sin P kurang sin Q dibagi akar P kurang akar Q. Gitu ya. Nah, berarti kan kalau kamu substitusi, coba substitusi langsung. P-nya ganti Q. Kalau P ganti Q, berarti sin Q kurang sin Q. 0 di atas. Di bawah. Akar Q kurang akar Q. 0 juga di bawah. Bentuk yang tak tentu. 0/0. Dihindari. Nah, lakukan dengan cara turunan. Nah, supaya lebih mempermudah kamu, ya, ini soalnya bisa digunakan teknik pemisalan biar nggak terlalu susah ya. Nah, jadi dalam mengerjakan soal tersebut, coba misalkan dulu kalau kamu jumpai ada di situ akar P, coba ganti dulu dia dengan A, gitu ya. Akar P ganti dia dengan A, lalu akar Q ganti dia dengan B, gitu ya. Berarti dengan demikian, kalau kita kuadratkan kedua ruas, ini P sama dengan A kuadrat. Ya, lalu selanjutnya Q sama dengan apa? B kuadrat, kan gitu. Ya, Q sama dengan B kuadrat. Maka soalnya jadi gini, ya. Limit daripada ya P menuju Q, P-nya adalah A kuadrat menuju Q, yaitu B kuadrat dari sinus daripada P. P itu adalah A kuadrat. Sin A kuadrat dikurang sin Q-nya. Nah, Q-nya adalah B kuadrat. Nah, ini B kuadrat dibagikan dia dengan akar P itu tadi si A, akar Q itu tadi si B. Nah, ini ya. Nah, jadi kan karena ini sama-sama kuadrat di sini, maka ini bisa kamu abaikan kuadratnya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Sewaktu kamu menurunkan yang bentuk ini, kamu menurunkannya terhadap A atau terhadap B? Nah, gitu. Ya, biar mengetahui dia diturunkan terhadap apa, maka dilihat dari yang pertamanya, yang pertama ditulis. Kira-kira seperti ini ya. Nah, oh, berarti dia diturunkan terhadap A-nya. Sama seperti ini tadi, maka kamu menurunkannya terhadap apa? Bagus, terhadap P, gitu ya. Nah, berarti kalau kamu turunkan dia terhadap A, maka jadi begini bentuknya. Limit daripada, nah, pangkat buahnya boleh kamu abaikan, A menuju B, kan gitu. Sin A kuadrat, apa turunan sin A kuadrat? Nah, turunkan dulu A kuadrat yang menyatakan sudut. Turunan A kuadrat adalah 2A kali. Turunkan sinusnya. Oh, turunan sinus adalah cos. Kosinus apa? Kosinus A kuadrat. Sudut tidak berubah waktu diturunkan. Ya, kurang. Di sini nanti sin B kuadrat, B ini bukan variabel. Dalam hal itu nanti B itu berlaku sebagai konstanta. Berarti apa turunan konstanta? 0. Gitu dia. Sama seperti contoh bisa nyatakan B-nya entah 30 derajat, sin 30 setengah, turunan setengah 0. Jadi turunannya ini kita hilangkan, nggak ada. Ibaratnya 0 dia. Gitu ya. Dibagi. Ya, dibagikan dia dengan turunan dari A itu 1, turunan dari B itu 0 karena B itu jadi dianggap konstanta. Gitu ya. Nah, udah kamu turunkan dia, gantilah A itu jadi B. Oh, berarti jadinya 2B kali cos B kuadrat. Siapa itu si B? Ini masih pemisahan kita. Jawabannya harus diganti dalam bentuk P sama Q. Nah, B itu tadi adalah akar Q. Berarti 2 akar Q dikali cos B kuadrat. B kuadrat Q. Kosinus Q. Maka inilah nilai daripada limit contoh yang di atas. Sekarang coba kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya. Nah, jadi ada contoh di sini saya buat.
limit daripada X menuju 2, tanggen dari 2 kurang akar X tambah 2 bagi X pangkat 3 tambah X kurang 10. Nah, jadi coba substitusi lagi ya. Jadi substitusi X-nya seperti yang saya kasih tadi ya, materinya. Saat X sama dengan 2, berarti ini jadinya 2 tambah 2, 4. Akar dari 4, 2. Jadi 2 kurang 2, 0. Tanggen 0, itu 0 ya. 2 pangkat 3, 8. Tambah 2, 10. Kurang 10, 0. Berarti 0 per 0. Bentuk yang tak tentu. Nah, hindari, turunkan. Cuman kan nggak mungkin langsung kita turunkan itu atas, turunkan juga bawah. Syukur-syukur ingat turunan tangen, gitu ya. Syukur-syukur ingat turunan kalau dalam bentuk akar, kan begitu. Nah, berarti coba caranya gini dulu, ya. Jawab. Nah, pertama limit daripada X menuju 2, kan begitu. Tangen dari 2 kurang akar X tambah 2, gitu, ya. Dibagikan dia dengan X pangkat 3, ya. X pangkat 3 tambah X kurang 10. Coba sama-sama kita kali atas bawah, ya. Sama-sama kita kali atas bawah dengan 2 kurang akar X tambah 2 di atas, sama juga 2 kurang akar X tambah 2 di bawah. Nah, kan bisa habis nih 1. Nah, jadi dengan demikian ini habis. Kenapa bisa habis? Ingat dasar, kalau ada limit daripada X menuju 0 dari tan X per X sama dia, maka nilainya adalah 1, kan gitu. Maka yang tinggal jadinya kan, limit daripada X menuju 2 dari tinggal yang merah, 2 dikurang akar dari X tambah 2 dibagi, ya, X pangkat 3 tambah X kurang 10. Nah, jadi sekalianlah juga saya mau beritahu bahwa kalau lain kali jumpamu soal seperti ini, tangen dalam bentuk akar dia di situ sudutnya, abaikan saja tangennya. Abaikan tangennya, enggak harus tangen, bisa aja nanti di dalam bentuk sinus. Sinusnya bisa kamu abaikan. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk lain kali. Nah, untuk yang ini jangan langsung turunkan. Coba sekawankan dulu. Kita kali sekawan berarti 2 tambah akar dari X tambah 2, gitu ya. Dibagi 2 tambah akar dari X tambah 2 juga. Nah, hasil perkalian yang di atas itu adalah limit daripada X menuju 2, yang di atasnya adalah 4 kurang akarnya hilang X tambah 2 dibagi, kan begitu. Ini ganti aja langsung X-nya dengan 2 untuk yang di sini, biar nggak panjang ditulis. Kenapa? Karena saat kamu substitusi X-nya 2, dia nilainya nggak 0 lagi. Akar dari 2 tambah 2 itu adalah 2. Tambah 2, 4. Oh, berarti kamu tulis saja 4 dikali, ya, dengan X pangkat 3 tambah X kurang 10. Nah, kan lebih gampang menurunkan bentuk yang sekarang daripada bentuk yang akar, yang ada akarnya, atau bahkan yang ada tangennya tadi. Nah, seperti itu ya. Maka dengan demikian langsung turunkan. Nah, gak usah biarkan aja berselema. Nah, berarti dengan demikian kalau kita turunkan nanti dia, limit daripada X menuju 2, turunan 4 itu 0. Turunan min X min 1, turunan min 2 itu 0. Ya, turunan setiap konstanta adalah 0. Dibagikan dia dengan, ya, 4-nya geser ya. Nah, kita geser 1/4, kan gitu. Nah, kali turunkan yang X pangkat 3 ini tadi, berarti 3X kuadrat, kan gitu. Ditambahkan dengan 1, turunan min 10 adalah 0, betul. Nah, gantilah sekarang X-nya itu 2. Kalau kamu ganti X-nya 2, berarti nilai akhir menjadi min 1 dibagi 4 kali 2 kuadrat, 4 kali 3, 12, tambah 1, 13. Berarti nilai akhir apa? Bagus, min 1/52. Nah, inilah dia nilai daripada limit pada soal tersebut.
Sekianlah dulu video pembelajaran dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap ulangi belajar di rumah. Salam sehat.